بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para pendengar channel Dalang Takdir rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Al-Faqir akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu Ma taraka minal jahli syai'an man arada ay yuhdithu fil waqti ghaira ma azharahu Allahu fihi. Tidak meninggalkan sedikit pun dari kebodohan bagi siapa yang berkehendak mengadakan padanya sesuatu masa, sesuatu yang lain daripada apa yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala pada masa atau waktu itu. Dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebagian orang yang tertinggal di belakang, walaupun mereka sudah melakukan amal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang lain yang lebih maju atau lebih terdahulu. Satu halangan yang menyekat golongan yang tertinggal itu adalah kebodohannya, yang tidak mau tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia masih dipermainkan oleh nafsu dan akal yang menghijab hatinya daripada melihat Allah Subhanahu wa ta'ala pada apa yang dilihatnya sendiri. Pandangannya hanya tertuju kepada alam, benda, dan perkara zahir saja. Dia melihat kepada keberkahan hukum, sebab musabab, dan meletakkan bergantungan kepada amalnya. Dia yakin yang dia dapatkan, apa yang dia ingini melalui usahanya sendiri. Keadaan orang yang disebutkan di atas telah disentuh pada hikmah pertama, ketika rohani orang lain telah maju di dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia masih berputar pusing di dalam kesamaran dan keraguan. Nafsunya tetap melahirkan keinginan diri sendiri menjadi rantai yang mengikat kaki daripada berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana boleh seorang mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala jika dia enggan menjadikan Allah sebagai pengurus semua aspek kehidupannya? Walau para hamba rela atau membantah, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap melaksanakan ketentuan-ketentuannya. Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan kehendaknya pada setiap masa atau waktu, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Tiap-tiap masa atau waktu Dia, Allah, di dalam urusan mencipta dan menghendakkan makhluk-makhluknya. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 29. Hanya Allah saja yang mencipta, meletakkan hukum dan peraturan, membagikan rezeki dan lain-lain sebagainya. Dia menentukan urusan dengan bijaksana dan adil, termasuk urusan mengenai diri kita dan apa yang terjadi pada diri kita. Urusan masalah kehendaknya adalah menyeluruh dan sempurna. Orang yang tidak berbekas pada hatinya akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah orang yang dungu atau bodoh. Dia masih juga merunut tentang perjalanan hukum takdir ilahi, seolah-olah Tuhan harus tunduk kepada hukum makhluknya. Bagi seorang murid yang cenderung mengikuti latihan kerohanian,
perlulah berusaha untuk melenyapkan kehendak diri sendiri dan hidup dalam perlakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali bertingkah dengan takdir, karena penentu takdir tidak pernah berbicara atau berbincang dengan siapapun dalam menentukan arus ketentuannya. Jika kita mau mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh melihatnya pada satu aspek saja. Jika kita melihat Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun, kita juga harus melihat Allah Azza wa Jalla melalui Al-Aziz atau yang Maha Keras. Jika kita melihat Allah sebagai Al-Hayyu yang menghidupkan, kita juga harus melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Mumit yang mematikan. Jika kita dapat melihat semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu kesatuan, barulah kita dapat mengenalinya dengan sebenar-benar kenal. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala dikenali dalam semua aspek, hikmah kebijaksanaannya dalam menentukan sesuatu perkara pada sesuatu masa atau waktu tidak terlindung lagi dari pandangan mata hati makhluknya. Hati yang tidak mau tunduk kepada Maha Pengatur tidak akan menemui kedamaian. Waktu, ruang, dan kejadian akan membuatnya gelisah karena nafsunya tidak dapat menguasai semua itu. Dia ingin sesuatu perkara pada satu masa atau waktu, sedangkan yang Maha Pengatur inginkan perkara yang lain. Kehendak makhluk tidak dapat mengatasi kehendak Tuhan. Jika mau hati menjadi tentram, usahakan agar hati senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan tenang tentram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah, dengan zikrullah itu tenang tentramlah hati manusia. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman juga kepada takdirnya. Lepaskan faham sebab musabab yang menjadi pagar nafsu yang menutup hatimu. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap segala sesuatu. Al-Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Wallahu a'lam. Sekian, apabila ada khilafan dalam penyampaian Al-Fakir, itu semata-mata kekurangan Al-Fakir pribadi. Dan apabila ada manfaat dan faedah yang dapat diambil, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.